siswa kelas 12 IPA di SMA Kristen Indonesia Sejahtera. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sel volta. Apa itu sel volta dan bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sel volta. Simak terus video. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sel volta. Nah, sebelum lanjut, perlu teman-teman ketahui definisi dari sel volta. Nah, apa itu sel volta? Sel volta adalah sel elektrokimia di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik. Nah, dalam sel volta kita akan mengenal yang namanya elektroda. Nah, elektroda yang dibagi menjadi dua, yaitu elektroda katoda dan elektroda anoda. Nah, elektroda katoda akan mengalami reduksi, sedangkan elektroda anoda akan mengalami oksidasi. Nah, di sini saya punya satu trik untuk teman-teman bisa menghafal ini dengan KPAN atau kepan dan KRAO atau krau. Nah, KPAN di sini adalah katoda positif, anoda negatif, katoda positif, anoda negatif, sedangkan krau di sini adalah katoda reduksi dan anoda oksidasi, Jadi ini bisa teman-teman gunakan sebagai trik mudah untuk teman-teman menghafal antara elektroda katoda dan elektroda anoda. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang rumus untuk menghitung potensial sel dalam suatu sel volta. Nah, rumus untuk menghitung potensial sel dalam sel volta adalah N0 sel sama dengan N0 sel reduksi dikurang dengan N0 sel oksidasi. Nah, di sini juga saya akan berikan satu trik mudah untuk teman-teman bisa mengetahui mana sel N0 sel reduksi dan mana N0 sel oksidasi. Nah, N0 sel yang besar itu adalah N0 sel reduksi, sedangkan N0 sel yang nilainya kecil itu adalah N0 sel oksidasi. Jika teman-teman lihat di sini, N0 selnya besar maka dia adalah N0 sel reduksi, sedangkan jika N0 selnya kecil maka dia adalah N0 sel oksidasi. Di sel volta juga dikenal yang namanya notasi sel. Nah, bagaimana menentukan notasi sel dari suatu sel volta? Di sini teman-teman bisa lihat cara untuk kita menuliskan sel volta. Biasanya notasi sel volta dikenal dengan sebutan ADKK atau anoda katoda. Nah, kemudian bagaimana aliran elektron yang terjadi dalam suatu sel volta? Nah, aliran elektron yang terjadi dalam sel volta mengalir dari anoda menuju ke katoda. Jadi aliran elektron dalam suatu sel volta dia akan mengalir dari anoda yang minus ke katoda yang plus. Nah, kemudian bagaimana cara untuk kita menentukan reaksi? Ketika N0 selnya besar, maka nilainya akan tetap. Sedangkan jika N0 selnya nilainya kecil, maka reaksinya akan dibalik dan nilainya pun akan ikut dibalik. Oke guys, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deret volta. Nah, deret volta ini juga sangat penting dalam sel volta karena dalam kita menentukan reaksi yang terjadi ataupun cara kita menentukan N0 selnya itu deret volta menjadi acuannya kita. Kenapa? Karena deret volta ini merupakan susunan dari logam-logam dalam deret volta itu sendiri. Nah, di sini juga saya akan bagikan cara mudah untuk teman-teman bisa menghafal deret volta yang kalau bisa dibilang lumayan banyak, tapi cukup mengingatnya maka teman-teman bisa dengan mudah ingat itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika dia semakin ke kanan maka dia mengalami yang namanya reduksi, maka N0 selnya pun semakin besar. Nah, sedangkan jika logam-logamnya semakin ke kiri atau logam-logam yang makin ke kiri, maka N0 selnya pun semakin kecil atau minus. Nah, di sini saya akan bagikan cara mudah bagi teman-teman semua untuk menghafal deret volta yang lumayan banyak. Nah, teman-teman bisa ikuti trik yang saya buat, yang sudah saya tulis di papan. Logam-logam ada Li, K, Ba, Ca, Na dan lain-lain sampai pada Au. Bisa teman-teman hafalkan dengan mudah dengan cara seperti yang sudah saya tulis di sini. Lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum mandi air. Air di sini ada H2O, kita ubah menjadi air. Kemudian ada seni cerewet very cerdas, cowok ningrat senang pembantu, hahaha, cubit hingga agak pucat, au. Nah, ini adalah trik dari saya untuk teman-teman bisa menghafal dengan mudah deret volta yang bisa teman-teman gantikan dengan berbagai macam cara menurut kreativitas teman-teman sendiri. Oke teman-teman, untuk memperjelas lagi apa yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya sudah siapkan satu contoh soal untuk
kita kerjakan bersama agar teman-teman pun bisa lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, berikut ada contoh soal yang sudah saya siapkan. Set N2+ ditambah 2 elektron menghasilkan set N dengan NO selnya adalah minus 0,76 volt, dan Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan NO selnya plus 0,34 volt. Nah, di sini yang ditanyakan di sini ada 3 opsi di sini. Yang pertama adalah katoda dan anoda, kemudian di B ada NO sel, dan yang di C ada notasi sel. Nah, langsung saja kita kerjakan. Untuk yang A, untuk yang A ditanyakan katoda dan anoda. Jadi di sini kita akan menentukan mana elektroda katoda dan mana elektroda yang termasuk dalam anoda. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika NO selnya besar atau plus, maka dia akan masuk dalam katoda. Sedangkan jika NO selnya kecil, maka dia adalah elektroda anoda. Jadi di sini bisa langsung saja kita ketahui yang katoda. Elektroda katoda di sini bisa saja teman-teman langsung tahu adalah Cu. Kenapa Cu? Karena NO sel Cu di sini adalah plus 0,34, lebih besar dari NO sel dari set N. Nah, jadi karena Cu di sini sudah masuk di katoda, otomatis anodanya adalah set N itu sendiri. Nah, kenapa set N? Karena kembali lagi NO selnya kecil, berarti dia adalah anoda. Jadi di sini set N dia memiliki NO sel yang cukup kecil, yaitu minus 0,76 volt. Maka di sini kita ketahui bahwa anodanya itu adalah set N. Nah, opsi A sudah kita kerjakan. Kita akan lanjutkan dengan mengerjakan opsi B. Nah, oke. Opsi B di sini ditanyakan NO sel. Nah, kembali lagi ke rumus cara menentukan NO sel. NO sel sama dengan NO sel reduksi dikurang NO sel oksidasi. Nah, kembali lagi NO sel reduksi. Nah, bagaimana cara kita menentukan NO sel reduksi? Kembali lagi penjelasan saya yang pertama. NO sel reduksi adalah NO sel yang memiliki nilai besar. Nah, di sini kita ketahui bahwa dari minus 0,76 dan plus 0,34 yang memiliki NO sel terbesar di sini adalah Cu yang bernilai 0,34 volt. Maka bisa kita dapatkan di sini bahwa NO sel reduksinya adalah ini. Jadi langsung saja kita tulis plus 0,34 volt dikurangi dengan NO sel oksidasi. Jadi bisa langsung saja teman-teman ketahui bahwa NO sel oksidasi adalah minus 0,76 dari set N2+ yang tersedia. Jadi kita tulis saja NO sel oksidasi sama dengan minus 0,76 volt. Nah, langsung saja kita kurangi plus 0,34 volt. Karena di sini minus, maka teman-teman ketahui bahwa maka akan menjadi plus 0,76 volt. Nah, langsung saja kita jumlahkan, maka akan menjadi 1,1 volt. Nah, ini jawaban B yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya yang terakhir adalah notasi sel. Pertanyaan terakhir, di sini kita disuruh untuk menentukan notasi sel. Nah, yang C, notasi sel. Nah, kembali lagi penjelasan saya tadi, bagaimana cara kita menentukan notasi sel? Yang cara mudah yang tadi saya bagikan yaitu ada yang namanya ADKK. ADKK atau anoda, dan katoda. Nah, dari sini, selanjutnya kita akan tentukan notasi sel dari soal yang tersedia. Nah, dari opsi A dan opsi B sudah teman-teman ketahui bahwa anoda adalah set N dan katodanya adalah Cu. Jadi langsung saja kita tulis notasi selnya, akan kita tulis demikian. Set N2+ dan Cu2+. Cu. Nah teman-teman, demikian video singkat dari saya mengenai sel volta. Kiranya boleh memberkati teman-teman semua dan terima kasih.